saya akan membahas mengenai pengantar akuntansi untuk perusahaan dagang. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri perusahaan dagang. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kegiatan utama yang ada di perusahaan dagang. Yang keempat, peserta didik dapat membedakan sistem pencatatan transaksi yang ada di perusahaan dagang. Nah, kali ini saya berada di pasar swalayan atau yang biasa kalian sebut supermarket atau minimarket. Kalian tahu nggak sih kalau supermarket itu merupakan salah satu perusahaan dagang? Kenapa ya kok bisa? Apa sih sebenarnya pengertian perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dagangan dari pemasok dan menjualnya kembali kepada pelanggan tanpa diproses terlebih dahulu dan tanpa diubah bentuknya. Nah, biar kalian tambah paham, kita kenali yuk ciri-ciri yang ada di perusahaan dagang. Yang pertama, perusahaan dagang membeli barang dagangan untuk dijual kembali kepada pelanggan. Yang kedua, barang dagangan yang dibeli tidak diproses dahulu sebelum dijual kepada pelanggan. Yang ketiga, dalam menghasilkan pendapatan, dilakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Yang keempat, penjualan merupakan pendapatan untuk perusahaan dagang. Yang kelima, biaya untuk memperoleh barang dagangan dilaporkan sebagai harga pokok penjualan. Pengertian udah, ciri-ciri udah. Tentunya kalian sudah bisa dong menentukan kegiatan utama yang ada di perusahaan dagang. Apa yo? Yuk kita bahas satu persatu. Secara alur, maka kegiatan perusahaan dagang akan dimulai dari pembelian barang dagangan dengan mengeluarkan kas atau hutang usaha. Lalu melakukan penjualan sehingga penerima kas atau piutang, dan yang terakhir adalah retur. Transaksi pembelian hanya meliputi pembelian barang dagangan, yaitu barang yang akan dijual kembali kepada pelanggan. Transaksi pembelian ini dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, beban angkut pembelian. Yang kedua, potongan tunai pembelian. Yang ketiga, retur pembelian dan pengurangan harga. Penjualan. Transaksi penjualan hanya meliputi penjualan barang dagang. Transaksi penjualan ini dipengaruhi oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, potongan tunai penjualan. Yang kedua, retur penjualan dan pengurangan harga. Untuk sistem pencatatan transaksinya seperti apa ya? Yuk kita bahas satu-satu. Di perusahaan dagang itu terdapat dua sistem pencatatan transaksinya. Yang pertama yaitu sistem perpetual, yang kedua yaitu sistem periodik atau sistem fisik. 1. Sistem perpetual. Sistem perpetual, pembelian dan penjualan barang dagangan catat pada akun persediaan barang dagangan sehingga pergerakan barang dagang selalu dicatat, baik yang tersedia untuk dijual maupun yang telah dijual. Jurnal pada saat pembelian yaitu dengan mendebit akun persediaan barang dagangan dan mengkredit akun kas atau akun hutang usaha. Pada jurnal pada saat penjualan, mendebit kas atau piutang, mengkredit penjualan, mendebit harga pokok penjualan, dan mengkredit persediaan barang dagangan. Sistem pencatatan transaksi yang kedua adalah sistem periodik atau fisik. Pada sistem periodik atau fisik, pergerakan barang dagangan sepanjang periode akuntansi tidak dicatat. Pada akhir periode, perusahaan harus menghitung persediaan yang masih tersisa secara fisik untuk menentukan jumlah barang dagang yang terjual dan tersisa. Jurnal pada saat pembelian yaitu dengan mendebit akun pembelian dan mengkredit akun kas atau hutang usaha. Jurnal untuk saat penjualan, mendebit akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Nah, itu tadi dua sistem pencatatan transaksi yang ada di perusahaan dagang. Saya ada latihan soal nih untuk kalian semua. Pada latihan soal ini, kalian diminta untuk mencatat transaksi yang ada di PT Airnav Indonesia dengan menggunakan sistem perpetual dan menggunakan sistem periodik atau fisik. Ini dia nih soalnya. Kita review yuk, apa saja yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian perusahaan dagang. Yang kedua, ciri-ciri perusahaan dagang. Yang ketiga, kegiatan utama yang ada di perusahaan dagang. Yang keempat, sistem pencatatan transaksi yang ada di perusahaan dagang. Untuk mendapat daftar referensi kalian,
Kalian bisa membaca buku pengantar akuntansi dari Saiful Bahri, buku pengantar akuntansi 1 dari Socip, dan kalian bisa mengunjungi website Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang ada di sini. Nah, itu tadi materi mengenai pengantar akuntansi untuk perusahaan dagang. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya, dan wassalamualaikum